Iya. Ramaikan ya. Mm-mm. Silakan Ya, dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat ya live ini gitu ya. Ini tentang apa? Tentang edukasi seputaran apa Ambu, seputaran real yang relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Nanti iya. dikaitkannya tuh sama ibadah umroh dan haji. Iya, Seperti akhirnya itu ya. ujungnya tuh pulang. Ujungnya tuh pulang. Kita ujungnya itu adalah pulang. Nah, pulang di kehidupan kita sesungguhnya adalah pulangnya tuh ke Baitullah. Karena sebetulnya tempat kita yang sesungguhnya itu di dunia ini ya Baitullah gitu ya. Gitu. Mm-mm. Jadi nanti kita pulangnya ke Baitullah. Sebelum pulang ke Rahmatullah ya Ambu ya. Iya, Sebelum kita pulang ke Rahmatullah, pulangnya ke Baitullah dulu. yes, seru. Ya ayo Tena biar rame. Kita ramekan Tena. Iya teman-teman, pagi hari ini kita mau ngobrolin tentang pengendalian diri ya Ambu ya. Pengendalian Ya, diri. Nah ini nih banyak hal yang sebetulnya kadang kita sudah merencanakan semuanya tapi terdistract oleh sesuatu yang kadang di luar kendali kita ya, misalnya mm-mm. faktor alam, faktor lingkungan, faktor apa circle dan lain sebagainya Ambu. Sok Mm-mm. mangga silahkan sama Ambu dulu di prolog. Aduh, padahal udah sama Umi dari tadi panjang kali lebar ya. Tinggal mulai aja langsung. Enggak apa-apa itu mah tadi nyambungin tadi halo say hello. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak Umi. Selalu siap sedia mengisi butir. Insya Allah ya. Siaran pagi ini sama dengan kita siar. Dan semua Ya, yang nanti kita sampaikan juga akan menjadi amal soleh buat Umi juga gitu. Dan tentunya ini juga bagian dari ikhtiar kita semua untuk bisa mencapai ridhonya Allah. Dan pastinya untuk bisa dimudahkan atas segala hajat. Salah satunya mungkin bisa umroh ataupun haji. Jadi teman-teman, amin. insya Allah nanti ke depan kami akan membahas tentang pengendalian diri. Kenapa sih terbersit pengendalian diri? Ternyata gitu ya, semenjak akhir-akhir pasca COVID ini banyak orang yang kesusahan, Umi, baik kesusahan secara Hmm, kehidupan, faktor ekonomi, faktor sosial gitu kan ya. Banyak orang yang insecure, banyak orang yang butuh validasi, mm-mm. banyak orang yang ibaratnya tuh pengen ini, pengen itu, tapi untuk pencapaiannya ternyata tidak tidak semudah dulu. Mungkin kan kalau Nggak dulu mudah. kita pengen ini gampang gitu ya, pengen kok sekarang kok nggak gampang gitu kan. Terus orang tuh Hmm. sekarang mudah marah, Umi gitu kan. Ketoel Hmm. sedikit langsung wong gitu kan. Nah, Langsung. langsung kayak yang udah kayak motor yang mau dibalapin gitu kan, langsung Hmm. udah kayak Hmm. gitu. Di mobil orang tuh udah mulai nggak sabar, padahal di Bandung katanya Hmm. paling tertib gitu ya, nggak pernah ada klakson gitu, tapi kalau sekarang saya lihat kayaknya ini udah mulai ranah-ranahnya tuh udah masuk kepada kegelisahan gitu kan. Ya Hmm. Hmm. sebetulnya Ya. apapun yang terjadi pada kita gitu ya, yang mungkin saat ini lagi pada demo mungkin ya, karena memang orang-orang tuh sekarang tuh udah lost control ya, baik dalam cara Hmm. berpikirnya, Ya, dalam ya. berbicara gitu kan ya. Terus juga masa sih hanya sekedar nggak di ACC, misalnya Umi mau pinjam uang gitu ya, Umi langsung akan Hmm. melakukan sesuatu hal yang sifatnya tuh Yang kriminal di gitu. luar, Iya iya gitu betul, kan, itu tuh di luar ekspektasi banget gitu kan, hanya betul, karena betul. ditolak gitu kan. Dan itu Ditolak semuanya tuh pinjaman gitu ya, terus iya akhirnya gitu, terjadi yang tidak. mengerikan, gitu, Itu sih mengerikan luar banget. biasa. Jadi Iya, emang udah dan kayak itu kalau memang gitu harus udah kayak iya, jadi itu harus ada di Heeh. kembali lagi kepada pengendalian diri. Nah, faktor utamanya Betul. memang kitanya juga harus berada dalam ketenangan gitu. Nah, ketika pengendalian itu bisa kita lakukan, ya kitanya harus memiliki hati yang tenang, pikiran yang selalu Mm-mm. positif dan selalu memberikan sikap yang terbaik gitu. Artinya sikap ini di sini Ya, tuh mungkin masuknya tuh ke respon gitu. Itu sih makanya kenapa langsung ke terbersit respon. kayaknya pengendalian diri deh sekarang gitu ya. Soalnya banyak orang Mm-mm. marah-marah sekarang tuh. Iya, betul, betul. Betul, iya sih kalau nonton berita tuh ngeri banget ya hari ini, saat ini gitu. Jadi, Mm-mm, Masya mm-mm. Allah gitu, hanya sekedar, ya itu tadi ya, Ambo ya, sampai akhirnya terjadi, apa namanya, rencana, maaf ya ini, pembunuhan, segala macam. Waduh, Hati-hati ngeri ya Umi, banget nggak gitu. boleh diucapin. Padahal sebetulnya,
Aduh, maafkan, maafkan. Aduh, Asal maaf jangan ya, diulang lagi tok-tok ya. ya. Jangan, sorry, salah. Ini karena tadi bahasannya itu kebetulan Heeh, tadi malam tuh Mi nonton beritanya kan, jadi heeh, Masya heeh. Allah. Tapi kita bicara yang baik-baik aja, yang mengedukasi ya, yang Iya, betul. bermanfaat, yang Mhm, punya mhm. nilai positif untuk kehidupan kita. Ya, Iya, maafkan, maafkan, maafkan. mhm. Iya, Kak Ibnu Sina, Kak Bani Naga, dialihin dulu deh Ambu. Iya, sebetulnya kan konteks pengendalian diri ini lebih kepada menguatkan apa sih gini, kalau 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 ada pertanyaan, apa yang lebih penting di kehidupanmu gitu? Mhm, Pendidikan agama atau pendidikan 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 akademik? Maka kalau yang kembalinya adalah ke pengendalian diri, terus ke ibaratnya memahamkan bagaimana berakhlakul karimah, pasti dia lebih cenderungnya kepada itu semua gitu ya Ambo ya, kepada iya, iya. bagaimana kita lebih membekali diri kita, bukan cuma diri kita, anak-anak kita, lebih kepada pengendalian diri yang sifatnya dibekelin ilmu akhirat gitu Ambu. Karena Iya, betul. ilmu dunia aja ternyata nggak, ilmu dunia tuh ya eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan jika kamu ingin belajar ilmu dunia ya udah kepada ahlinya, bukan bukan kepadaku gitu kan. Tapi untuk belajar hal-hal yang sifatnya betul-betul dia apa namanya, bagaimana pengendalian diri, bagaimana akhlak yang baik gitu, attitude yang baik itu adanya tuh di betul-betul diajarkannya kalau kita, kalau umat muslim ya di Al-Qur'an seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya yang di non muslim mungkin dia juga diajarin gitu ya, diajarin sama-sama belajar gitu. Nah, kalau ini nih lebih kepada apa? Kalau di pengendalian diri di dalam Islam itu lebih kepada mengajarkan tidak berprasangka buruk, Ambu ya, gitu. Ada kan di surat Mhm, Al-Hujurat itu di ayat 12, mhm, mhm, eh, mhm. wahai orang-orang yang beriman, apa namanya, jauhilah darimu kebanyakan dari prasangka gitu kan. Itu kan sebetulnya yang tadi Ambu ceritakan, itu awalnya pasti berangkat itu dari prasangka, ah ini kenapa ya aku kok nggak di ACC, jangan-jangan orangnya, jangan-jangan. Nah si kata jangan-jangan itu Ambu, kata Betul. jangan-jangan, jangan-jangan, itu yang biasanya memulai, yang memicu gitu, memicu Mhm. seseorang akhirnya jadi si pikirannya tuh kemana-mana Bu, apa Iya, namanya, iya, iya. melebar gitu, melebar akhirnya, Mhm, mhm, mhm. muncul sesuatu hal yang tidak tidak dalam porsinya gitu kan, tidak dalam Mhm, porsinya, kemudian ya itu terjadilah gitu ya hal-hal yang tidak iya. diinginkan gitu. Seperti itu. Mmm, ya, ya, dan itu semua memang, selain berbalik lagi kepada diri kita untuk, apa ya, untuk menyadari kondisi yang ada gitu, kita tidak bisa mengendalikan, kondisi yang ada, Umi, gitu kan. Ya ibaratnya gitu, kesusahan ekonomi itu kan bukan dari kita aja kan, apa, bukan Mhm, bukan maksudnya tuh bukan saya aja atau bukan Umi mhm, aja misalnya gitu ya. Ternyata hampir mhm, semuanya tuh rata gitu loh, Umi, gitu. Dan, apa, kalau misalnya ngobrol gitu ya sama adik gitu kan, adik, apa, jualan makanan ya, Umi ya. mhm. Ya, Memang nggak sama kayak dulu gitu, si penjualan tuh gitu. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu, apa, waktu masa masih kita lebih banyak lockdown gitu ya, itu penjualan tuh hebat gitu, karena kan online ya, Umi ya. mhm, Online tuh meledak aja iya, pokoknya pada saat itu gitu. Nah sekarang ini yang online juga pada turun, Umi, gitu. yang Offline, online Pak. Mhm, melendoy, heeh, offline iya, melendoy, online juga melendoy gitu kan. Jadi apa, berarti daya beli masyarakat tuh memang saat ini rendah banget, Umi, gitu, karena memang faktor keuangannya. Tapi ada yang bilang, "Tapi kok itu laku juga?" gitu ya. Ya coba aja lihat harganya gitu. Biasanya yang laku-laku banget tuh sekarang tuh yang murah-murah banget, Umi, gitu. murah-murah, Jadi betul, betul. orang tuh sekarang tuh udah nggak ngelihat lagi kualitas, tapi yang penting kebeli gitu. Itu loh saat ini tuh gitu, Umi. Jadi Iya, beras iya, juga gitu ya, ibaratnya tuh nggak bisa pilih-pilih gitu kan, mhm, sekarang beras naik ya, Umi. iya, Saya juga kaget gitu ya. Dulu beras sekarung ibaratnya 100-200 ribu kita bisa beli. Sekarang hampir setengah juta, Umi, beli beras sekarung. iya, betul, Gila nggak? betul, betul. Yang 5 kilo aja udah di kisaran harga itu 100.000 Ambu, yang 5 kilo. Iya, 90 Masya berapa, Allah gitu. 90.
Mhm. Iya, Ya Masya luar Allah. biasa. Berarti ini kita memang lagi nggak Mhm, baik-baik aja. Nah, kita tidak bisa iya. menyalahkan kondisi ini. Ibaratnya menyalahkan Mhm, kepada pemerintah, kepada pemimpin, kepada siapapun gitu. Ya memang faktornya banyak lah gitu ya. Dan mungkin akhirnya sekarang ini meledaknya gitu. Nah, apa nih yang harus kita mhm, lakukan? Ya menarik diri lah, menarik diri, kita renungi bahwa iya. hidup kita tuh bukan buat sekarang aja gitu ya. Ada 2 tahun Mhm, mendatang, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang gitu. Eh, apa mungkin nggak kita panjang umur, walahu alam gitu kan. Yang kita tahu penduduk Indonesia rata-rata masih panjang umur ya, Umi, masih ada yang 80 tahun, mhm. 90 tahun gitu kan. Nah, apa yang akan kita lakukan Berdasarkan untuk 200.000 mempersiapkan ya hal Allah, tersebut? betul, itu pun dioplos katanya Ambu nih, ada komen. Tuh kan, Iya, iya, benar. betul. 200.000 itu Nah, dioplos ya, bukan bukan ya Allah, Masya Allah, iya, benar-benar Masya benar. Allah, bukan bensin aja, Iya. Umi, sekarang tuh, gitu. Ya Nah, terus Allah. udah gitu, kalau misalnya kita tidak mampu mengendalikan diri, udah pastilah banyak yang stres, Umi, sekarang tuh. Mhm. Stres tuh maksudnya Ya. bukan stres gila ya, ada yang depresi lah, gitu ya, ada yang Nah, sampai mhm. dia apa saking saking nggak tahu harus gimana gitu ya, akhirnya banyak yang apa diem aja gitu, diem nggak ngelakuin apa-apa gitu, bukan apatis Mmm, ya, cicing we gitu, mhm. hare-hare gitu, Iya. kayak yang gimana gitu ya. Nah terus apa ketika misalnya sekarang ini justru komunitas yang bagus itu tuh adalah komunitas olahraga, komunitas hobi lah ya, komunitas hobi dan komunitas Mhm. spiritual. Banyak yang berlari ke sana karena orang butuh ketenangan, butuh distraksi Iya gitu ya, ya kayak dari segala kayak macam itu persoalan buat gitu. buat semacam terapi gitu ya kali ya. Jadi nge-refresh lagi apa Mm-mm. yang saat ini sedang sedang Iya gitu. dihadapi, terus kemudian heeh heeh. Jadi Iya sedikit gitu. relaksasi mungkin ya, gitu Betul. atas Jadi sekarang tuh banyak yang lari ke sana gitu. Nah, faktor-faktor itu mhm. salah satunya adalah dari pengendalian diri gitu. Jadi supaya kita tuh Betul nggak betul. gampang ngamuk gitu, Umi. Bahaya kan Mhm. kalau kayak gitu. Banyak loh anak-anak menjadi apa ya? Menjadi bahan, jadi kayak samsak orang tuanya gitu. Ya Aku punya cerita nih, Umi ya. Allah. Boleh dong aku bercerita Heeh, nggak? gimana gimana? Boleh boleh Anak dong. aku kan tinggal Boleh, tinggal di gimana? apartemen ya, Umi. Anak aku kan tinggal di Mhm. apartemen. Dia punya Iya. tetangga, Umi. Tetangganya tuh kayaknya Mhm. keluarga muda lah ya. Cuman Mhm suaminya mhm. kata anak aku tuh jarang pulang Mhm. kelihatannya gitu karena Mhm mhm. suka kelihatannya tuh berdua aja. Nah, suatu Mhm. saat apa kedengeran gitu ya karena pintunya agak terbuka gitu, pintunya dia, terus anak aku juga pintunya agak terbuka lagi marahin anaknya. Marahin anaknya tuh Mhm. apa kayak bukan marahin ke anak kecil gitu, Umi gitu. Dia sampai bilang begini, Kayak ke orang dewasa kamu gitu. tuh ya nyusahin mama, tahu Mhm. nggak? Mama tuh pusing, banyak yang harus dibayar. Mama tuh sekarang Ya tuh ya Allah. banyak yang harus Jadi diurus. Coba tumpah kamu tuh semua jadi ya. anak tuh gitu. Jadi kayak samsak aja. Udah tahu papa kamu Ya tuh jauh ya. Allah. Coba kamu itu anak kata anak aku gitu ya nggak pernah nangis Umi, Mhm. nggak pernah kedengeran wah gitu, nggak pernah. Gimana sih Ya anak kecil, Allah. anaknya juga kelihatan masih TK lah gitu di bawah gitu. Mhm. Anaknya nggak pernah nangis, diem aja. Sama ibunya tuh diapa-apain, diem aja. Kan itu Diem aja. menakutkan ya, Umi ya. Kalau ngelihat anak Iya kayak gitu betul. ya. Itu kan Itu berarti nggak nanti normal gitu ya. mhm. Heeh. Iya. Terus dia anak aku tuh kan bodor ya, tahu sendiri Umi Mutia kayak apa. Bunda, apa Heeh. laporin aja gitu ke Kaseto. Bunda itu mah cina apa Iya. pelanggaran cina hak asasi Iya anak-anak betul. katanya gitu ya. Ya teh kalau misalnya ngelapor gitu kan kita harus ada apa gimana gitulah bukti apa segala macam Mhm. atau kamu misalnya sebagai tetangga keganggu nggak gitu dengan jeritan-jeritan ibunya gitu. Mhm. Soalnya ibunya juga sampai gini, Mhm. aku nggak akan ngulang ya. Kamu gitu ya Mhm. daripada bandel udah aja tuh minum tuh apa minuman yang itu gitu beralkohol Mhm. disebutin gitu. Ya Kamu minum Allah. aja itu katanya. Biar biar Ya kamu nggak Allah. biar kamu diem gitu. Jadi orang tuanya Iya juga iya. kayaknya udah gini-gini itu Mi. Astagfirullah, Iya, aku itu kedengar mah cerita udah itu dari anak aku udah kaget banget gitu. Terus gimana teh mhm. kabarnya si anak itu? Jadi kalau Mutia datang gitu, aku selalu tanya, teh anak Mhm. sebelah gimana? anak sebelah gimana gitu. Ya Allah, apa kayaknya Ambu udah jadi ada yang concern laporin. ya, Ambu jadi concern ke situ. Iya. Kayaknya udah ada Iya. yang laporin Bunda, cena Mhm. soalnya sekarang tuh nggak Mhm. terlalu teriak-teriak gitu. Mungkin Mhm juga apa mhm. suaminya juga barangkali
datang terus Mm-mm. gimana lah gitu kan. Mm-mm. Ya kalau suaminya nelfon Umi Mm-mm. suka kedengeran gitu. Aku tuh Mm-mm. pusing di sini, aku tuh capek gitu. Kamu tuh nggak ngerti ke suaminya tuh gitu ya. Gitu kata anak aku teh, ya hidup itu capek kan enggak? Cenah gitu ya. Hidup itu kan memang Mm-mm. lelah gitu kan, tapi ya memang harus dijalanin Iya. mau gimana lagi apalagi kalau dia punya anak, salah sendiri kenapa punya anak kata anak aku tuh gitu ya. Tapi memang itu yang membuat saya khawatir itu anak kecilnya itu loh, Ini Umi. ada Kak Kebayang yang nggak sih? bergabung, ada yang bergabung namanya Kak Beban Ortu. Kayaknya relate nih dengan yang sedang kita obrolin. Kak Aduh, Beban itu tuh Ortu. anak-anak tuh nggak salah gitu Mm-mm. si anak itu tuh nggak Mm-mm. salah. Aku tuh kebayang anak Mm. laki-laki gitu ya lucu gitu kan itu tuh lagi usia lucu-lucunya ya dia harus banyak berinteraksi gitu kan harus banyak Romantik. bicara gitu kan tapi sama orang tuanya disuruh diem gitu kebayang nggak terus dia tuh nggak pernah Mm-mm. nangis gitu aduh itu Iya. aku tuh takutnya dia menjadi apa ya mental apa ya penyakit mental lah gitu Umi nanti besarnya gitu. Iya. Nah itulah yang harus diperhatikan Umi. Jadi memang pendidikan itu sebenarnya bukan tentang agama dan pendidikan keilmuan aja, tapi adab sih Umi. Kayak orang Jepang itu kan anak-anak kecil TK itu yang diajarinya tuh adab kan Umi gitu kan. Kalau Mm-mm. dulu kita ada PMP ya kan Umi ya belajar tentang moral gitu kan kalau sekarang saya Ya. nggak tahu apakah anak-anak masih belajar moral apa enggak. Yang terjadi kan sekarang gubernur kita sampai menindak sesuatu gitu kan supaya anak-anak kita tuh punya Mm-mm. moral gitu. Nah, ini tuh yang harus kita garis bawahi juga gitu. Nah, sebetulnya pendidikan moral itu adalah salah satu yang bisa kendalikan gitu. Yang bisa kita Ya. kendalikan. Pendidikan moral tuh Umi. Mm-mm. Itu sih Umi Ya, ceritanya. iya. Emang ngeri banget ya saat ini. Cuman sebetulnya gini, kalau aku sih lebih ke ini Ambu. Jadi sebetulnya pendidikan moral dan pendidikan kayak attitude, akhlak itu udah include sebetulnya semuanya udah include di dalam kalau misalnya kita lebih mendekat sama Allah itu tuh udah otomatis gitu, udah otomatis pasti gitu ya, pasti itu akan Yes. kita dapetin gitu. Jadi kalau misalnya nih sekarang sampai seperti itu artinya dia eh, kurang ya gimana ya? Tapi bukan judgement juga sih ini, tapi maksudnya kalau seseorang itu memahami bahwa bahwa apa yang terjadi hari ini adalah sebagai bentuk ujian untuk lebih dia kuat, pasti nggak responnya tuh nggak kayak gitu gitu. Ambu lebih ke Iya, betul. maksudnya Betul. responnya bahwa oh iya bener saat ini Allah udah ngasih ujian nih. Hidup tuh nggak lagi baik-baik aja nih. Hidup tuh nggak lagi semudah yang dibayangin gitu kan. Ya, ya mangga. Ya, seperti itu. Tapi kan pada kenyataannya ternyata orang nggak waras semuanya, Bu. Jadi Iya. tadi kata Ambu, orang nggak ada dalam keadaan tadi tadi jadi pada akhirnya tuh tingkat pengendalian diri seseorang Iya, yang iya, akan iya. menjadi apa namanya? Yang akan nanti menjadi faktor dia bisa menyelesaikan itu gitu memunculkan perilaku terbaik kan seperti itu. Kalau misalnya perilaku Iya, iya. itu kan sebenarnya bisa jadi hal yang dihadapin tuh sederhana sebetulnya dan banyak juga dihadapin oleh banyak orang yang lainnya misalnya. Iya, Tapi iya. karena dia apa dasar-dasar dari pengendalian dirinya belum cukup akhirnya seperti Mhm, itu yang mhm, mhm. keluarnya tuh gitu yang Mhm, keluarnya. mhm, Jadi akhirnya mhm. bersikaplah yang aneh-aneh gitu ya, yang aneh-aneh. Iya, Memang iya, iya. mengerikan sih ya Ambu ya. Kalau aduh benar-benar lihat zaman Tapi memang sekarang itu gitu. faktor faktor dari media sosial gitu ya. Nih kayak si TokTok gitu ya. Nah, Kalau negatifnya juga mm, lumayan ya. Ya, kita iya kadang-kadang suka betul. terpesona kan kalau lihat TokTok tuh Mm, tahu-tahu udah lebih dari 2 jam gitu ya kalau kita nggak sadar gitu. Dan itu tuh sering mm, terjadi sama saya gitu. Weh, mm, dulu 2 jam ini 2 jam lebih lihat TokTok gitu. Kalau baca Al-Quran scroll scroll kali udah gitu ya. berapa juz kali ya gitu kan. Mm, Itu iya. juga memang apa ya, faktor yang memang sebenarnya
kadang-kadang otak kita tuh bener-bener terkendali dengan bukan ekonomi, dengan teknologi gitu kan, Mm-mm, yang mm-mm. sehingga kita tuh jadinya tuh lebih banyak kelalainya daripada kepada tanggung Ya, jawabnya gitu. Nah ini sebenarnya juga menjadi pembelajaran baik buat saya gitu kan ya, karena saya juga saat ini juga karena pekerjaan kita gitu ya memang banyaknya di online gitu. Jadi kadang-kadang suka bablas gitu kan, Umi gitu, bablas aja. Jadi mm-mm. pengen ngeliatin konten yang lain-lain gitu kan akhirnya gitu. Padahal sebetulnya yang kita kerjakan sudah selesai sebetulnya gitu kan. Tinggal interaksi dan itu pun bisa nyambil-nyambil lah gitu kan. Kita bisa mengerjakan yang lain gitu kan, atau kita bisa melakukan hal yang lebih positif lagi gitu kan. Dan itu tuh semuanya pengendalian diri gitu. Nah, kalau misalnya kita terlalu masuk ke dunia teknologi, itu bisa menghilangkan rasa apa ya Umi, kemanusiaan lah gitu kan ya, rasa Ya, kemanusiaan kita tuh udah bisa ya, berkurang loh ya. gara-gara itu gitu. Jadi Karena gini, makanya karena sekarang, mungkin itu harus di mm-mm. ini juga harus Ya, dipikirkan gitu iya, ya Umi. kan sekarang cenderung orang tuh dikasih banyak kemudahan untuk ini, Bu. Jadi kayak misalnya hal-hal yang humanis, hal-hal yang sebetulnya bisa dikerjakan, contoh aja ini mah tenaga kerja gitu ya, Mm-mm. kayak di Yes, yes, ya. restoran-restoran sekarang sudah Mm-mm. menghilangkan betul-betul apa namanya tenaga-tenaga kerja manusia gitu ya dengan digantikan dengan Mm-mm. robot. Ini yang akhirnya bisa jadi juga berdampak kepada jadi fungsionalnya dari kemanusiaan itu jadi sedikit demi sedikit terkikis gitu Ambu, sedikit demi sedikit Ya, terkikis akhirnya betul. orang tuh jadi seperti ya kalaupun dia bekerja seperti bekerjanya seperti robot gitu kan tidak dengan hati, tidak dengan kemanusiaan gitu kan. Itu sih yang Ya. terjadi. Tapi itu benar-benar dampak dari banyak hal sih Ambu ya, dampak. Jadi teknologi semakin bertumbuh, berkembang, eh, orang dekat dengan ibaratnya dekat dengan Quran, dekat dengan Allahnya makin jauh gitu. Ya udah, semakin Hmm, hmm, hmm. benar-benar jadi semakin menjauhkan akhirnya gitu. Gitu. Ya, kita pernah bahas tentang back to Allah ya, Umi. Jadi segala sesuatu itu Mm-mm. sebenarnya kembali lagi kepada Sang Maha Pemilik gitu kan. Dan pengendalian diri ini adalah salah satunya adalah back to Allah dulu gitu. Jadi back to Allah Mm-mm. lagi gitu. Jadi apa ya? Gak bisa kita terus-terusan mengatakan bahwa ibadah mah ya memang seharusnya. Tapi kan kalau kondisi kayak gini nggak bisa kita lewati tanpa dengan hanya mengadahkan tangan aja gitu, hanya mengandalkan beribadah aja gitu. Ya kalau memang ini harus diselesaikan ya selesaikan. Nah pertanyaan saya gitu ya, kalau misalnya saya suka dengar gitu Mm-mm. kan dari berbagai media sosial tentang hal tersebut, ya apa yang bisa kamu lakukan untuk itu gitu, faktornya tuh apa Mm-mm. gitu kan, karena kan kita mah hanya sebagian kecil dari sekian kelompok yang besar gitu kan Umi ya, dan kita tuh Mm-mm. hanyalah Ya. penyambung-penyambung dari sekian banyak orang gitu yang akhirnya kelihatan besar gitu. Nah, sebetulnya ada yang Mm-mm. bisa kita lakukan dari yang hal yang kecil dulu. Agim kan sering bilang gitu kan, lakukan dari yang Mm-mm. kecil dulu gitu kan, selalu bilang begitu. Ya. Nah, itu tuh salah satunya adalah bagaimana kita memperbaiki dulu diri kita gitu. Banyak banget Mm. lah yang bisa kita perbaiki. Misalnya kalau anak-anak gitu ya suruh beberes kamar gitu kan, Betul. terutama beberes tempat tidur gitu. Mereka harus tanggung jawab dulu dengan kamarnya karena itu adalah pendidikan yang sangat dasar gitu kan ya. Terus kalau Mm. misalnya untuk orang tuanya orang tuanya biasakan gitu ya, setelah subuh tuh jangan tidur lagi gitu kan, jaga matanya gitu. Jadi setiap kita selesai ibadah langsung baca Al-Qur'an dulu kalau Islam gitu kan ya, Mm-mm. Mm. sehingga mata kita tuh lebih terjaga dulu gitu kan, itu salah satu faktor pengendalian diri gitu kan. Terus Kendalian juga diri. Iya. berzikir gitu ya, terus udah gitu apalagi nih kalau misalnya buat anak-anak Gen Z Gen Z ya Gen Z gitu kan ya, terus juga milenial gitu kan ya, mereka kan lebih Mm. sama teknologi tuh in banget gitu ya. Nah, buat Mm-mm. selalu masuk ke namanya tuh podcast gitu, masuklah ke podcast gitu, cari Ya.
podcast yang bermanfaat gitu kan. Ilmu tuh banyak banget gitu kan ya. Apalagi sekarang terus berkembang gitu kan. Apa cari podcast gitu atau dengerin apa kalaupun musik juga musik-musik yang positif. Banyak sekarang juga banyak kok penyanyi-penyanyi dunia yang lagu-lagunya tuh positif Umi kalau saya dengar gitu ya. Oh bagus nih gitu kan. Tapi enaken gitu. Nah, sebetulnya itu Iya. juga apa bisa mengendalikan diri kita. Ya, kalau misalnya kita mah udah lagi bete gitu ya, kecewa gitu, ngedenger musik yang Metallica, yang wow 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 gitu ya, yang jedor-jedor gitu ya, gimana nggak semakin Mm-mm. ngamuk gitu kan hati kita gitu kan, pikiran kita gitu. Nah, itu salah satu faktor yang sebenarnya bisa kita kendalikan gitu. Jadi insya Allah nih dari hal kecil yang kita rubah, mulai dari hal-hal yang beberes apa ya Umi biasanya kita suka Mm-mm. apa lemari teh sok balatak gitu kan beberes lemari Mm-mm. gitu. Nah itu tuh pasti Mm-mm. akan membuat perubahan-perubahan kecil yang nantinya tuh akan mempengaruhi pada saat kita nanti melangkah ke yang lebih besar lagi gitu. Insya Allah sih Iya. dan itu semua sedang sedang saya lakukan Umi gitu insya Allah karena saya juga pengen ada Mm-mm. perubahan juga gitu kan Umi lihat Iya, iya. dunia lagi war gitu kan ya udah mendingan yang lain ngerjain apa gitu yang bisa kita perbaiki buat diri sendiri. Mudah-mudahan Betul, teman-teman betul. juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Iya, iya dan eh, tadi pagi baru aja dengar Umi. Jadi Ustadz ini apa Adi Hidayat jadi menyampaikan sebetulnya kan eh, kita memulai itu dari diri sendiri itu dalam arti gini, ketika ada yang nggak beres di hati kita, mungkin salah satu cara mungkin tidak terlalu relate tapi ini akan jadi semacam apa ya apa kayak aduh apa ya namanya kayak semacam latihan riadoh gitu ya riadoh jadi Oh yang ya diberesin betul kasur dulu gitu kan maksudnya betul bukan kasur betul dulu betul tempat tidur dulu jadi beres-beres emang ada kaitannya gitu kalau misalnya kita lagi hatinya nggak beres terus coba deh beres-beres tempat tidur beres-beres kamar beres-beres rumah terus nanti lama-lama jadi beres gitu hatinya juga jadi beres jadi memang Umi sendiri hmm. ngerasain gitu kalau kita Hmm. misalnya moodnya lagi nggak bagus terus kemudian rungsing gitu ya kalau anak-anak tuh kalau bayi itu rungsing gitu itu Hmm. tuh memang pasti ngelihat yang berantakan dan lain sebagainya tuh pasti kita duh nggak nyaman makin pengen rungsing gitu makin pengen yang gimana Ya nah betul memang salah satu terapi yang bikin kita tuh jadi nyaman jadi enak tuh beberes gitu beberes dan itu hmm. kayak semacam pengalihan yang jadi jadi sebetulnya seperti yang nggak ada kaitannya tapi jadi tepat gitu tepat karena Hmm. menghindarkan dari hal-hal yang ini ambu hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan Iya iya daripada iya ibaratnya nih kayak tadi yang cerita tadi yang ambu cerita tetangganya si teteh uh, kalau uh, misalnya dia cara berpikirnya sudah betul-betul apa ya eh, nalarnya sudah jalan, pasti dia berpikirnya daripada aku tumpahin semuanya ke anakku dan itu akan sangat mengganggu mental dia gitu kan. Entah itu hmm. dirasakannya bisa jadi setelah 10 tahun, setelah 20 tahun kan mental Nah anaknya itu jadi dia benar-benar hmm. jadi benar-benar apatis, ngedrop, jadi dia nggak pernah dapat jadi dia nggak pernah didengar suatu waktu dia nggak akan pernah mendengar betul-betul nggak akan pernah mendengar dan Hmm. itu tuh eh, ya cara-cara sederhananya sebetulnya dengan pengalihan-pengalihan tadi Ambu dan pengalihannya ke Iya yang positif kalau aku dulu ingat kalau misalnya aku lagi marah ya aku lagi kesel misalnya lagi ngadepin sesuatu yang bener-bener bikin kesel aku tuh beberes ambu sampai ngabis hmm. beberes rumah apa aja sampai dilapin sampai ngabisin waktu berjam-jam terus nyuci mobil apa aja pokoknya sampai bener-bener kinclong bersih gitu dan ketika itu energi habis benar-benar udah nggak ada tenaga lagi gitu ya udah tapi semuanya udah tersalurkan gitu kan jadi Iya kekesalan kita ke apa namanya
rasa rasa marah kita tuh disalurkannya ke hal-hal yang positif gitu. Gitu. Ya. Akhirnya ya walaupun sebetulnya ada sesuatu yang dipendam gitu ya. Nanti nanti kok ada saatnya misalnya nih, ah Umi kalau secara psikologis itu nggak bagus juga kan nggak dikeluarin katanya gitu misal seperti itu kan ada pembantahan. Ya bisa nanti di saat kita benar-benar amarahnya sudah mereda, energi negatifnya sudah berkurang berkurang berkurang, kita kan leles tuh, lemes gitu kan. Mm-mm. Nanti ada saatnya tuh ibaratnya deep talk, bisa kita pilih orang yang memang menurut kita tuh bisa mendengarkan kita gitu kan. Kita ngobrol dengan dia, tumpah semua, mau nangis-nangis kayak mau apa gitu. Seperti itu dan akhirnya insya Allah. Nah, setelah semuanya itu selesai, biasanya masuk tuh gitu kan. Ya, Apa gitu. ya, ya, ya. Masuk tuh apa-apa yang lawan bicara kita omongin gitu, yang kita obrolin, ibaratnya mau kasih suggest apapun gitu ya, mau kasih saran apapun biasanya didengar gitu. Mm, Biasanya mm. masuk tuh ke Ya, hati gitu kan. Kalau udah masuk ke hati insya Allah sih gitu. Nah, ada juga yang ya udah aku mah eh, diem menyendiri gitu. Ada yang begitu. Nah, mm. tapi sebaik-baik tempat curhat ya tetap ke Allah ya si Ambu ya sebetulnya. Iya, Kalau kita betul. mau balik lagi sebaik-baik tempat curhat ya sama Allah. Dan kalau gini nih, teman-teman aku ada cerita nih Ambu kemarin gini, ada cerita anak yang gini. Ini Mm, obrolan tadi kan ngobrolin ngobrolin kasusnya tetangganya Teteh ya, tetangganya mm, Teteh. mm, mm. Jadi anak itu kan sebetulnya kritis ya, Ambu. Anak itu sebetulnya kritis. Nah, daya kritisnya itu akan terkebiri dengan perilaku orang tua yang tadi seperti itu gitu. Jadi Mm. kekritisannya itu akan hilang benar-benar akan jadi diam kan kalau misalnya dia direspon seperti itu oleh ibunya terus dia diam itu mencurigakan ya. Mencurigakan juga takutnya mentalnya udah kena gitu kan, mentalnya udah kena. Kemarin tuh dengar obrolan, jadi obrolan parenting ya, Bu. Ada anak yang kritis seperti ini pertanyaannya. Memang agak sedikit ngeyel, tapi oh bener juga ya katanya. Malaikat yang peniup sangkakala itu Ambu Mm-mm. Isrofil ya, Isrofil. Israfil. Malaikat Isrofil. Israfil. Iya, iya. Nah, dia anak anak SD ya, dia anak SD. Dia nanya gini, Iya. Mama, Mama, malaikat Israfil itu kan tugasnya meniup sangkakala ya, katanya gitu. Terus kalau misalnya, kan meniup sangkakala tuh hanya sekali katanya kan, dalam Mm-mm. sepanjang tugas dia kan. Sekali, karena Mm-mm. kan entar, katanya kan tugasnya entar. Kalau misalnya Allah sudah Mm-mm. memerintahkan dunia ini dihancurkan, kiamat terjadi, maka itu baru dilakukan. Kemudian dia bilang, kalau gitu dia makan gaji buta dong, katanya gitu kan. Tuh, kalau udah ada obrolan seperti itu, kira-kira mamahnya ngomong apa kan sebagai orang tua? Iya kan? Itu kan benar-benar pertanyaan yang menguras energi untuk menjawabnya gitu, Ambu. Iya, ya. Ngapain Benar-benar ya? Iya, iya, kalau kerjaan ya. Kalau nggak ada. menguras energi untuk menjawab. Heeh. Itu kan Terus sekian ratus apa abad yang gitu kan. iya kan, betul. Terus terus akhirnya gini, mamahnya tuh dengan bijak dia sampaikan, "Nak, pertanyaanmu kok keren banget gitu, pertanyaanmu keren banget. Mama aja nggak kepikiran gitu, tapi kamu kepikiran. Tapi gimana gimana kalau kita minta jawabannya sama Allah? Kita sholat yuk di sepertiga malam gitu kan." Jadi Nah, itu cara masuk mendidik moral, mendidik apa ya pemahaman gitu kepada anak sekecil itu gitu. mm, mm, Mama juga nggak paham ya gimana gimana ya apa bener gitu malaikat Israfil itu makan gaji buta tapi kita tanya yuk sama Allah gitu kan gitu diajaklah sholat di sepertiga malam terus ternyata ternyata pertanyaan itu terjawab oleh dirinya sendiri kan gitu dengan apa dengan pemahaman mungkin dia dapat pemahaman di sekolah atau apa terus dia bilang dia jawab ke mama mama kata guru aku ternyata malaikat Israfil itu nggak makan gaji buta mah gitu oh kenapa katanya kata gurumu iya karena selama selama belum ditiup sangkakala malaikat Israfil itu diperintahkan oleh Allah untuk membantu malaikat Ijroil
Gitu katanya. Untuk apa? Untuk membantu mencabut nyawa. Itu malaikat Ijroil kan sibuk banget kan. Setiap hari dia harus Iya, iya. bertugas mencabut. Iya kan gitu. Akhirnya maksudnya dibawa kepada pemahaman yang logis menurut Iya, usianya gitu iya, kan, iya. Am. Iya, Menurut iya, iya. usianya. Tapi dia diajak banyak berpikir, kemudian diajak banyak merenung, memahami keagungan-keagungan Allah gitu. Dan akhirnya akhirnya dia paham. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh orang tuanya untuk yuk nak, curhatnya sama Allah yuk gitu. Kita tanya yuk di sepertiga malam, eh, ngobrol yuk sama Allah sebetulnya gimana ya Allah menciptakan sedemikian rupa malaikat, sedemikian rupa bentuk manusia dan lain sebagainya. Itu sebetulnya punya 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 nilai-nilai gitu ya, punya value yang hendak Allah tunjukkan gitu kan kepada kepada Hmm. kita gitu. Eh, Akhirnya masuklah dari situ gitu kan, Ambu. Hmm. Hmm, hmm, Masuk hmm. dari situ kan. Nah, kalau misalnya seorang orang tua bisa bisa mampu sebijak itu gitu untuk bagaimana dia. Jadi eh, levelnya naik gitu, Ambu. Levelnya dinaikin kalau orang tua masih marah-marah dengan segala kondisi yang ada, ekonomi yang ibaratnya lagi sulit, marah-marahnya ke anak-anak, kasihan banget bagaimana membentuk generasi Iya. muda yang nantinya akan memikul sesuatu yang lebih besar dari ini gitu. Hanya sekedar bicara tentang ekonomi saja udah seperti itu ibaratnya gitu. Padahal ada yang jauh yang lebih besar yang akan kita pikul sebagaimana Allah memerintahkan, bagaimana kamu diperintahkan oleh Allah hadir di muka bumi ini kan bukan cuma sekedar untuk makan tidur atau hidup untuk makan kan nggak gitu Ambu, tapi manusia itu dihadirkan ke muka bumi ini adalah untuk memikul memikul sesuatu yang besar gitu. Memikul sesuatu yang besar apa? Yang ditanyakan ke gunung-gunung kan, eh, gunung ditanyakan mau nggak kamu memikul amanah bumi ini gitu kan, bumi ini untuk dipelihara kan, gunung nolak, lautan nolak, pohon-pohon nolak, dan yang menerimanya juga siapa, yang menerima cuman manusia gitu kan. Nah, kalau kita menyadari sampai sedalam itu, maka kita tuh naik tuh levelnya, naik kapasitas dirinya gitu. Jadi nggak cuman sekedar mikirin, aduh hari ini aku nggak ada tuh buat makan, untuk untuk menyelesaikan apa namanya kebutuhan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, kalau kapasitas diri kita sebagai hamba Allah naik, maka nanti Allah yang akan menyelesaikan yang perintilan-perintilan itu gitu, Ambu. Hmm. Ya, Yes. teman-teman. Betul. Ya, senang banget nih obrolan pagi hari ini gitu ya. Karena memang mungkin lagi relate kali ya dengan kondisi kita yang ada gitu. Jadi memang si pengendalian diri ini adalah kuncinya dari setiap kesulitan atau faktor-faktor yang memang menghadapi kehidupan kita dalam keseharian itu adanya di pengendalian diri. Dan memang pengendalian diri pada masing-masing itu tergantung dari kemampuan kapasitasnya mereka gitu kan. Kadang-kadang keilmuan mungkin yang belum bertambah gitu kan, atau mungkin pengalaman hidupnya juga mungkin belum berkembang gitu kan, atau mungkin juga Ya, lingkungannya yang belum menuntun gitu sehingga pengendalian diri itu tidak bekerja. Jadi kadang memang ada satu waktu kita tuh harus taken off dulu gitu, taken off dari kondisi hmm, yang ada ini gitu. Nah, salah satu taken off-nya itu adalah dengan bisa melakukan riadoh. Riadoh kan sama dengan pelatihan ya, Umi, atau masuk ke betul. barak gitu kan, atau ikutan komunitas yang Ya, positif gitu kan ya. ya, yang dimana semua hal itu kita lepas dulu gitu ya dari rutinitas yang ada gitu, dari segala sesuatu hal yang ada. Untuk apa? Ya salah satunya tadi yang Umi bilang supaya pikiran kita waras gitu kan ya. Jadi Hmm, jadi memang kadang-kadang kita butuh ketenangan itu tidak mengerjakan hal yang rutin gitu loh Umi. Jadi melepas dulu hal yang kegiatan yang rutin, kita kerjakan dulu yang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita relatekan dengan siar kita gitu dengan umroh, itu kan umroh itu juga salah satunya dari taken off ya Umi. Jadi ya, ketika kita punya persoalan hidup yang luar biasa, nah kita kan memang harus meninggalkan dulu.
kita tinggalin dulu nih gitu. Mm-mm. Nih aku nih kayaknya udah tidak terkendali nih gitu kan ya, persoalan teh kalakah malah tambah kacau gitu. Ngeberesin ini Mm-mm. malah ada masalah baru gitu kan ya, memperbaiki ini malah nambah lagi kerusakan gitu ya. Jadi kayak Ya. bertubi-tubi gitu. Nah, maka itu Mm-mm. tuh memang kita harus lompat, meloncat dulu gitu ya, meloncat dulu gitu, lepasin dulu gitu. Dan salah satunya memang tempat yang terbaik saat ini untuk melepaskan hal itu ya kalau memang kita siap gitu ya secara lahir batin, umroh gitu. Umroh itu adalah Ya, betul. tempat terbaik gitu ya, di mana kita bisa meminta langsung kepada yang maha kuasa, berserah diri, dan insya Allah apa yang menjadi kemelut kita tuh bisa dimudahkan dan dilancarkan. Itu sih salah satu pengendalian diri Ya, yang bisa kita upayakan juga ya Umi ya. ya, betul betul. Kadang ada beberapa hal yang memang konteks pengendalian diri ini tidak apa tetap tidak di dalam kendali kita, dalam arti gini, kalau kita orang muslim, kita paham bahwa sebetulnya ibaratnya nih yang musik malikeun ya bahasa Sunda nih. Sunda. Teman-teman maaf ya yang orang mana gitu. Ini Kak Ricardo yang lagi nyimak ya. Eh apa ya? Ibaratnya yang musik malikeun tuh Allah gitu, yang menggerakkan hati kita, pikiran kita, sikap kita, kemudian fisik kita semuanya kan Allah gitu. Tapi ada Ya. hal yang faktor hati gitu, faktor hati bahwa betul hati kita, karena hati di dalam diri ini ada segumpal darah yang namanya segumpal daging yang namanya hati, dan hati itu dikasih sama Allah keleluasaan sebetulnya ya untuk mendapatkan karunia-karunia dari Allah. Jadi misalnya keputusan untuk misalnya akhirnya harus apa dulu itu pun itu atas seizin Allah gitu teman-teman. Jadi tetap harus dimintakan sama Allah ya gitu. Jadi kayak tadi malam Umi ngobrol nih sama si Teteh ya, Ambu ngobrol gini, sehari saat ini pun dalam waktu ya dalam waktu-waktu ini gitu terdekat ini memang ada concern yang lagi benar-benar menguras pikiran Umi gitu ya, menguras hati pikiran Umi eh, sehingga berpikir, aduh kayak kan kalau secara ritmenya kita sebagai manusia gitu, sebagai manusia berpikir logisnya pengen selesai dulu deh satu-satu gitu Ambu. Ini dulu selesaiin baru yang ini gitu kan. Tapi ternyata enak juga diajak diskusi gitu kan Teteh tuh. Eh, Teh Umi tuh pengen beres dulu nih urusan adek nih. Gimana nih mau hmm, apa ya pindah sekolah atau gimana. Lagi minta nih sama Allah, lagi dijalanin juga semua hal gitu, semua hal yang berkaitan dengan itu. Cari-cari tempat terbaik atau beresin nanganin adiknya sendiri dan lain sebagainya. Tapi eh, kayaknya beresin ini dulu deh. Kalau udah gitu kayaknya umrohnya tenang gitu. Terus Teteh bilang gini, kalau menurut Teteh umroh dulu Mi gitu katanya. Kalau menurut Teteh umroh dulu nanti Umi bakal dapet jawabannya di sana. Seperti itu. Jadi iya, dipikir-pikir, oh iya bener juga ya. Umi sendiri setiap saat tuh memberikan mindset ke teman-teman gitu ya di kajian ini untuk sebetulnya kita tuh sebetulnya bisa menanggalkan banyak hal gitu demi demi apa ya yang sebetulnya nanti di sana tuh kita akan mendapatkan apa-apa yang kita cari selama ini ibaratnya gitu Ambu. Jadi kerumitan-kerumitan, kesulitan-kesulitan atau jawaban-jawaban yang dari hal-hal yang kita hadapi saat ini yang sebetulnya kita ngerasa kok kayak belum dapat jawabannya ya gitu. Tapi kadang kita ke distract gitu kan. Akhirnya Ya. pikirnya, aduh konsen dulu deh, pengen nyesain dulu, nyesain dulu. Nah itu kan konteksnya konteks kita sebagai manusia gitu Ambu ya. Padahal caranya Ya, Allah tuh ya, beda gitu. Dan betul, itu betul. Da, kadang mungkin kita diingatkannya tuh dari yang lain gitu kan, bukan dari diri kita mm, sendiri gitu Ambu. Tiba-tiba si Teteh bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Mi, nanti ketemu di sana gitu. Kayak gitu. Ya ya, benar juga gitu. banyak 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 juga sih itu kayak apa ya?
kayak banyak juga lah, pokoknya intinya tuh kita tuh sebetulnya banyak persoalan gitu ya, tapi kita tuh seperti Wonder Woman gitu kan, Wonder Woman atau Superman gitu kan, yang ibaratnya tuh harus bisa terselesaikan saat ini juga gitu kan ya. Padahal persoalan itu datang kan atas izin Allah. Allah mendatangkan persoalan itu pasti ada hikmah di belakangnya gitu. Tapi ketika kita berupaya untuk menyelesaikan persoalan, misalnya masalah anak lah kayak Teteh tadi gitu ya, kok nggak beres-beres gitu kan? Ini kan persoalan Teteh ini kan udah berapa bulan ya Teh tentang adik ini gitu kan? Terus juga udah mah persoalan ini belum beres, datang lagi persoalan yang lain gitu kan ya. Mungkin juga kalau teman-teman ada yang punya amanah hutang gitu kan, datang lagi dan sebagainya gitu. Kita tuh selalu berupaya untuk bagaimana mampu menyelesaikan persoalan ini gitu. Seolah-olah kita ini Superman gitu, Wonder Woman gitu. Dan ujung-ujungnya nggak selesai juga gitu, Umi. Ujung-ujungnya nggak selesai juga gitu, malah mentok gitu, yang akhirnya kitanya sendiri yang stres gitu. Nah sebetulnya memang apa yang disampaikan sama Teteh Mariam itu luar biasa gitu. Jadi ya udah lepasin dulu semua, karena kan itu kayak menggenggam ya Umi. Kita kan pernah gitu ya dengar gitu, ketika kita menggenggam Iya. sesuatu, semakin kita kerasin, tangan kita kan yang sakit gitu kan, apalagi kalau kukunya panjang, ini kan nusuk gitu, semakin gitu. Nah makanya harus dilepas gitu, dirilis gitu. Nah dilepasnya itu apa kita tuh kembali dulu, pulang dulu gitu, apa untuk bertemu dengan Allah di Baitullah gitu, di tanah suci gitu. Di sana tempat terbaik untuk mendoakan anak-anak kita, mendoakan kondisi kita gitu kan, apa Ya. memohon pertolongan gitu. Ampunan dosa mah udah pasti gitu kan ya, siapapun yang menjadi tamunya Allah gitu, umroh ataupun haji, doanya dikabulkan, dosanya diampuni, biayanya diganti gitu kan ya. Nah itu mah udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Jadi yakin Ya. kalau misalnya kita lagi banyak persoalan, ya udah pulang dulu gitu, umroh dulu gitu. Nah ini kan kebetulan gitu ya, seharian kita ini kan banyaknya membantu para pesiar Baitullah juga kan Umi. Ya. Yang dimana memang ketika kita menjadi pesiar Baitullah itu kaitannya kan ada penghasilan lah di situ gitu kan ya. Singkat-singkat cerita gitu, ternyata dari tujuannya juga, niatnya juga udah nggak beres gitu Umi. Jadi ketika nanti misalnya dia harusnya dapat jatah free gitu ya untuk berangkat, dia udah punya niat nggak akan diambil gitu. Jadi mau diambil lah uangnya karena dia punya kebutuhan yang lain gitu yang ingin dia selesaikan. Padahal kan sebetulnya apa gratisnya juga kalau kita uangkan juga nggak akan seberapa banyak gitulah Umi lah gitu ya dibandingkan persoalan yang ada dan juga belum tentu beres gitu. Nah Ya. akhirnya jadi nggak closing gitu loh Umi, ngerti nggak maksudnya? Jadi di Ya. sini karena niatnya udah money oriented gitu ya, berpikir bukan nggak boleh money oriented gitu, tapi kan kadang kita ada niat dulu nih pas kita mau bergabung gitu kan, ada ijab Ya. kabul gitu sama Allah lagi ijab kabulnya. Ya Allah Ya. saya pengen Betul. bisa umroh gitu kan, mendampingi teman-teman, mendampingi jamaah dan sebagainya gitu kan ya. Bu Reren ketawa tuh gitu kan. Tapi kok nggak closing gitu ya? Ya karena niatnya, tujuannya udah nggak selaras gitu dengan apa yang waktu awal gitu. Jadi kita butuh loh ke Baitullah bolak-balik gitu. Apalagi sekarang ini persoalan kita tuh lagi carut marut gitu kan. Kondisi ekonomi lah, kondisi anak lah, kondisi suami lah, rumah tangga, DSB gitu kan ya. Yang apa nggak bisa kita kendaliin gitu. Nah, sebagai pesiar Baitullah, kita punya peluang untuk balik lagi gitu. Maka upayakanlah gitu niatnya diberesin, tujuannya diperjelas lagi gitu, diperbaiki lagi gitu. Insya Allah nanti ketika hati pikiran kita sudah selaras, closing lagi kok, closingan lagi kok. Pasti kita Ya. akan berangkat lagi gitu. Dan insya Nanti. Allah jangan pernah menjadikan syiar Baitullah ini sebagai motor penghasilan kehidupan gitu loh. Gimana ya Umi bahasanya? Mungkin Umi nanti bisa bantu Ya. saya. Jangan sampai kita tuh syiar umroh itu menjadikan bahwa ini tuh pencarian nafkah yang abadi gitu loh. Enggak gitu. Justru ini tuh pengabdian gitu. Dan kalau memang kita mau lebih jelas-jelas untuk mendapatkan penghasilan yang luar biasa,
maka bukalah rezeki keran yang baru gitu, misalnya dagang kek gitu kan ya, atau apalah gitu yang memang poinnya di situ sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya gitu, bagaimana mereka berdagang dan mereka bisa kaya dari dagangan itu gitu, bukan dari siar ya Umi. Kalau dari siar kan Ya, justru kita lebih banyak bersedekah di situ kan. mm-mm, Nah, itu betul. nih poin itu yang harus benar-benar disinkronkan ya Umi. Nah, itu dari I- saya mungkin Umi bisa dengan bahasa Umi yang lembut dan penuh dengan keilmuan silahkan. Iya, iya, ya paham sih maksud Ambu. Paham banget maksud Ambu. Jadi gini, kalau gini, kalau perjalanan kita ini kita menisbatkan sesuatu pada menyandarkan ya, menisbatkan tuh menyandarkan sesuatu pada apa yang kita saat ini sedang kerjakan, sementara ibaratnya kayak kayak siar umroh haji ini adalah bagian dari perjalanan ibadah yang dia memang diperintahkan oleh Allah gitu ya, Iya, gitu, diperintahkan oleh Allah. Karena ini perintah Allah, maka janji Allah memang akan janji Allah ketika kita mengerjakan ini gitu, ketika kita fokus untuk apa namanya terus mensiarkan, terus terus melakukan kebaikan ini, janji Allah nanti akan diselesaikan apa-apa yang menjadi keperluanmu gitu kan. Jadi mhm, di ayatnya barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu itu. Barang iya, siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Nah, artinya ketika kita ini naikin nih level kapasitas diri kitanya dengan memperbaiki niat, memperbaiki mindsetnya gitu. Jadi jangan di apa namanya, posisi posisi pesiar Baitullah ini jangan hanya didudukan sebagai ranah di mana kita bisa mendapatkan rezeki gitu. mhm, Paham ya maksudnya ya, Ambo ya? iya, Gitu. iya, Tapi mhm, dinaikkan levelnya tuh menjadi bagian dari menolong agama Allah gitu. Itu kan mhm jadi mhm, mulia ya. Jadi iya, apa ya? Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari itu gitu kan. Kita ingin mhm, mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kita terpenuhi kebutuhan hidup, terpenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Kita ingin mendapat lebih besar dari itu, yaitu apa? Yaitu akhirat kita gitu. Akhirat kita iya, Allah tempatkan di tempat terbaik gitu. Kita pernah nggak bermimpi kalau dengan kita jalan sehari ini Allah akan menghadirkan kita mengumpulkan Rasulullah, Rasulullah ridho kepada kita dan apa namanya menjadikan kita itu orang-orang yang ditolong sama Rasulullah gitu di Telaga Kausar gitu kan. Jadi di saat mhm, tidak ada satupun syafaat yang bisa diberikan oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah, kita mendapatkannya gitu. mhm Eh, mhm mhm, naungan gitu ya, naungan di kelak di padang mahsyar, terus kelak ketika semua orang merasa kehausan. Nah, umat orang muslim yang taat sama perintahnya Allah dan Rasulullah itu dijanjikan telaga Kausar yang gak habis-habis tuh si airnya mhm gitu ya. Mungkin kalau di mhm dunia mhm, ini seperti air jam-jam gitu. Jadi iya, yang satu kecelak teh apa tuh? Satu tetes ya ampun, satu satu tetes tetes, aja. iya, Satu tetes aja itu bisa apa namanya bisa menghilangkan dahaga beribu-ribu tahun gitu. Nah, kita mhm mhm, kalau naikin level kapasitasnya kita di situ gitu, maka ke hal-hal yang kita hadapi yang ini tuh ya Allah kecil banget ya Allah gitu. Ya Allah mhm mhm, nggak seberapa ya gitu kesulitan aku dibanding nanti kelak gitu. Kelak nanti engkau akan hadirkan aku kebahagiaan yang luar biasa ketika aku istiqomah gitu, istiqomah di jalanmu, terus apa namanya, terus terus melakukan kebaikan, berbakti, mengabdi gitu kan, mengabdi gitu pada Allah. Karena itu haknya Allah loh. Haknya Allah apa, teman-teman? Kita kan selalu gini, selalu kan kita minta haknya kita gitu kan. Minta hak kita itu kalau kita punya hajat, ya Allah ampunilah hamba, ya Allah. Itu hak kita diampuni. Hak kita diampuni. Jadi istighfar itu adalah kita minta hak kita atas Allah. Hak apa? Magfirah. Allah itu kan mhm, kewajib
punya kewajiban memberikan magfirah. Ya. Magfirah itu ampunan. Kita minta terus hak kita. Nah, hak Allah Mm-mm. apa? Hak Allah tuh cuma satu, hak Allah itu diibadahi. Hmm. Nah, sekarang kita tanya ke dalam diri kita sudah memberikan hak Allah sepenuhnya belum? Apa hak Allah diibadahi? Kita ibadah kitanya udah betul belum? Sholat 5 waktunya udah tepat belum? Sudah sesuai belum? Nah, begitu. Jadi ketika kita minta sama Allah tuh di dalam doa-doa nggak malu karena kita sudah ngasih hak Allah gitu. Gitu ya teman-teman gitu. Jadi eh, kita kan dalam doa selalu aja yang didahulukan tuh minta. Nah, padahal kita tidak diajarkan oleh Allah tuh untuk meminta-minta. Walaupun bagi Allah mah maha pemberi kok gitu. Allah tuh maha pemaaf, Allah maha pemberi. Allah maha rahman, Allah maha rahim. Tapi kita sadari penuh bahwa hak Allah itu adalah untuk diibadahi. Hak Allahnya jangan dihilangin gitu kan. Hak Allahnya jangan Ya. dihilangin. Sehingga ketika hak Allahnya dipenuhi oleh kita, Mm-mm. kita tuh mau Mm-mm. minta apapun gak malu sama Allah tuh gitu. Gitu Hmm. Ambu. Gak malu, mau minta apapun gak malu Ya, kalau kitanya memenuhi hak setuju, Allah ya setuju. untuk diibadahi gitu. Iya, iya. Ya Gitu. itu sih balik lagi ya ke kaitannya untuk memperbaiki lagi niat dan tujuan kita ya. Dan otomatis kalau niat tujuannya beres, semuanya pasti akan terkendali dengan baik gitu. Jadi apa ya? Saya sih berharap teman-teman semuanya nggak ada sih yang nggak punya masalah, semuanya juga ada gitu. Nggak ada yang ibaratnya fine fine aja hidupnya kayak Umi gitu ya. Umi kayaknya tuh enak gitu, lempeng banget gitu hidupnya gitu ya, kayaknya tuh banyak duit gitu kan. Orang ngelihatnya kayak begitu gitu kan. Kan nggak tahu ya di belakangnya kita tuh lagi sirkus gitu kan. Apa Alhamdulillah. ibaratnya penuh dengan Iya. perjalanan yang luar biasa gitu. Jadi apa ya? Salah satu faktor kita untuk bisa lancar segala halnya yaitu adalah dengan bagaimana kita memperbaiki lagi niatnya, tujuannya. Apalagi kalau misalnya kita saat ini berada di ranah syiar umroh gitu ya dan haji, maka perbaiki lagi gitu niatnya pada saat kita bergabung di sini gitu. Insya Allah pasti akan ada temuan jalan kembali, dipermudah kembali sama Allah, dibuka lagi gitu kan. Dan itu adalah Ya. pengendalian diri yang paling mudah kita lakukan gitu. Jadi kalau kita minta-minta terus gitu ya, tapi kitanya sendiri nggak percaya gitu, kitanya sendiri nggak yakin gitu kan, hati pikirannya kita nggak sinkron gitu. Ya gimana sama Allah permudah gitu, mintanya banyak gitu kan, tapi kamu nggak yakin sama aku kan kayak gitu ya, sederhananya gitu. Nah itu juga harus diperbaiki, apalagi kalau misalnya kita persoalannya tuh persoalan rumah tangga, persoalan anak gitu ya, persoalan ekonomi gitu kan. Wah itu mah wajib harus balik dulu gitu, harus umroh dulu gitu. Karena kalau kita terus-terusan menghadapinya seolah-olah kita Superman, Wonder Woman, bahwa ini penyelesaiannya kalau A, kalau B, kalau C gitu kan ya, itu nggak akan beres-beres sampai kapanpun. Karena tugas kita tuh bukan buat menyelesaikan persoalan ya, Umi. Jadi ketika kita dikasih Ya. persoalan sebenarnya sudah dikasih kemudahannya gitu. Sebenarnya sudah ada dikasih dengan jalannya. Jadi sebetulnya kita bukan untuk menyelesaikan persoalan, tapi bagaimana kita menghadapi, menyikapi dan bagaimana kita mampu untuk mengupgrade diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kalau bentuknya teh ujian lah gitu. Ya kan? Ujian kan nggak mungkin ada yang seumur-umur ya, Umi. Masa mau dikasih susah terus seumur-umur nggak ada gitu. Pasti Ya, cuma roda beberapa berputar, tahun atau Ambu. beberapa bulan gitu ya, atau beberapa hari gitu. Nah itu artinya di dalam ujian itu berarti kita tuh lagi dites gitu. Ini dites kamu bisa nggak gitu kan. Nah kalau kamu nggak bisa pelajaran yang kamu dapetin, aduh saya nggak bisa jawab ya. Berarti kita belajar lagi, ngulang lagi gitu kan kayak gitu. Nah ini kalau kita mah pulang dulu nih ke Baitullah gitu, umroh dulu ya di situ gitu untuk dapat pencerahan gitu kan. Insya Allah Umi nanti kalau pulang ke sana mungkin ada jalan buat hifzan gitu kan ya. Bu Reren juga mungkin nanti kalau pulang ada pencerahan buat si Kasep gitu kan. Teh Ani juga mungkin pulang ntar ada pencerahan buat banyak hal gitu ya. Insya Allah semuanya kalau kita pulang dulu, umroh dulu, uh, kita akan dapat jalan terbaik. Oke ya Umi ya. Amin. Amin, betul-betul. Amin ya robbal alamin. Ya, Amin. teman-teman. Alhamdulillah. Bismillah, bismillah ya. Ke absen cenah Teh Ani.
absen. Oke, Iya, Umi ini udah 8.19. Umi hari ini kegiatannya mau kemana? iya. Hari ini biasa mau ada nganter, insya Allah mau ke Dago, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan gak ada halangan. Biasanya ya banyak hal sih yang suka terjadi ya kalau di sama di dunia yang sebelah juga Ambo. Jadi kadang Mm-mm. tiba-tiba nge-cancel. Nah ini tuh yang harus kita garis bawahi adalah catatannya itu adalah bagaimana kita tetap tawakal. Nah, jangan pernah ngegantungin. Kan Allah tuh paling suka, paling gak suka Ambo ya, paling gak suka hambanya tuh bergantung kepada selain beliau, kepada selain Allah gitu. Allah tuh maha pencemburu, maha pencemburu, Hmm. teman-teman. Mm-mm. Jadi kalau misalnya nih, eh, kalau kita misalnya nih, hari ini Umi mau nganter, terus tiba-tiba, misal tiba-tiba nggak jadi, terus kita kecewa, itu tuh berarti kita tuh masih nyandar gitu kan, masih nyandar. Hmm. Nyandarnya itu pada harapan akan si rezeki kita teh ti dieu gitu. Nah, Hmm. itu yang berusaha untuk dilepas gitu ya, teman-teman. Jadi tugas kita Hmm. tuh cuman maksimalkan ikhtiar, naikin terus kapasitas diri, naikin level kita gitu di hadapan manusia, di hadapan Allah, supaya Allah tuh menatap kita, melihat kita, menolong kita gitu. Gitu. Karena nggak semata-mata kalau kemarin ya dengar ceramah Agim, eh, kita masuk surga karena apa? Karena amal kita. Enggak, amal kita tuh terlalu sedikit. Bahkan dibanding dosa-dosa kita itu jauh gitu kan. Lebih banyak dosa-dosa kita daripada amal kita. Maka nggak ada satupun yang bisa kita banggakan amal kita itu. Nah, sekalipun begitu, apakah beramalnya nggak harus berhenti gitu? Enggak, terus aja beramal soleh gitu. Karena kita nggak Hmm. tahu rahmat, karena kunci surga adalah rahmat Allah. Kita nggak tahu dari kebaikan kita yang mana yang Allah curahkan rahmat itu kepada kita dan menganugerahi kita surga gitu. Jadi teman-teman pokoknya mah ikhtiar aja terus. Jangan pernah berhenti, niatkan lillahi ta'ala karena Allah. Yakin setiap apapun yang terjadi di kehidupan kita pasti Allah selesaikan. Yakin. Ya, Amin. itu. Uh, Umi, kayaknya materi kita yang hari ini sama kemarin tuh menarik banget ya. Kita upload aja gitu di YouTube ya, biar Ya tuh ditonton orang ya. ambung sayang soalnya gini, soalnya kadang gini teman-teman nih, ini catatan juga. Umi aja suka gini, Umi aja suka, ya Allah, Umi tuh nggak punya ilmu, Umi tuh nggak punya ilmu apa-apa, tapi selalu Allah beri kesempatan peluang untuk upgrade diri dengan kesempatan seperti ini ya. Hadir di butir teman-teman, hadir di butir ini bukan karena Umi punya ilmu, terus Umi punya keterampilan sesuatu apa, tapi suka minta sama Allah, ya Allah ketika aku dikasih peluang, ketika aku diberi kesempatan oleh Engkau untuk apa ya menambah amal soleh, ya udah jadikanlah ini sebagai amal soleh. Tapi ya Allah aku nggak punya apa-apa, mohon Engkau bimbing beri ya Allah. Terus ya udah ngalir aja gitu ngobrol tuh ambu ngalir aja gitu ya udah sih sebetulnya seperti itu teman-teman. Jadi kan tidak ada satupun yang punya kehendak kecuali Allah menghendaki setetes ilmu itu hadir gitu, hadir di kehidupan kita, di ibaratnya di hati Umi, di akal pikiran Umi sampai akhirnya Allah mengizinkan lisan Umi lancar menyampaikan sesuatu gitu. Itu juga kan Robis rohli sodri kan ambu wa yasirli amri wahlul Iya. uqdatam min lisani yafqahu qauli kayak gitu. Itu pun diobrolin ya teman diskusi Umi teh sekarang teteh gitu. Teh Umi tuh ngerasa nggak punya ilmu tapi setiap kali menyampaikan Allah membimbing gitu, Allah membimbing untuk menyampaikan ini dan akhirnya suka Mm-mm. terbuka ya. Ini mah jalan dakwah gitu ya Ambo ya. Jalan untuk Iya. kita menyampaikan kebaikan ke sebanyak-banyaknya orang. Ketika orang tercerahkan, mendapatkan apa namanya seperti jalan terbuka lebar dari apa yang kita obrolkan, itu jariahnya besar banget Ambo. Mudah-mudahan Allah mencatat Iya. sebagai pemberat amal soleh kita gitu. Itu aja sih.
Nah, itu betul Ambu. Aku juga waktu kan pengennya ini di-upload ke YTB ya Ambu ya supaya Iya, kadang kita kan butuh nge-review lagi. Oh ya Allah, ini tuh ternyata ilmu yang baik, yang bagus ya gitu. Tapi kita kadang Allah kan membolak-balik hati ya, kitanya sendiri lupa lagi yang menyampaikannya gitu kan. Gitu. Makanya butuh kayaknya. iya, iya. Iya, oke, nanti Iya. kita upload ya, insya Allah hari ini. Ya, Oke, ya Umi, mungkin siap. kita harus tutup dengan doa barangkali ya, karena ini Iya, udah mau setengah Masya Allah ya, udah sembilan. setengah 9. Nggak kerasa. Iya yuk teman-teman yuk mari Yuk, sama-sama Bismillah, berdoa ya. kita berdoa Iya. bersama. Aminkan doanya Umi ya. Bismillah, silakan Umi. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim teman-teman yang saat ini memiliki hajat pertama-tama dari adab berdoa itu adalah memuji Allah ya. Jadi Allah yang kan seperti kita alhamdulillahirabbil alamin segala puji Allah Rabb semesta alam. Terus kalimat-kalimat pujian itu yang hadirkan sehingga Allah tuh betul-betul sayang kepada kita, betul-betul apapun yang kita mau, yang kita harapkan, Allah ridho gitu memberikannya kepada kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tundukkan hatinya, kita hadirkan hatinya, kita tundukkan kepala kita tengadahkan tangan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tangan kita ini dengan segala kelemahan ketidakberdayaannya kita hanya diberi kekuatan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami ya Allah. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang berhak diibadahi ya Allah, yang berhak disembah ya Allah, yang berhak dipuji ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkau yang mampu meninggikan langit tanpa tiang ya Allah. Engkau yang mampu menghamparkan bumi ya Allah. Engkau yang mampu meluaskan lautan ya Allah. Engkau yang mampu meninggikan gunung-gunung ya Allah. Engkau yang mampu meninggikan pohon-pohon ya Allah. Engkau yang mampu menghidupkan yang mati ya Allah. Engkau yang mampu menjadikan tongkat Nabi Musa menjadi ular ya Allah. Engkau yang mampu membelah lautan ya Allah perantaraan tongkat Nabi Musa ya Allah. Engkau yang mampu memberikan, menghidupkan burung ya Allah. Engkau yang mampu mendinginkan api ketika api itu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkau yang mampu merubah keadaan kami ya Allah, makhlukmu ya Allah, hambamu ya Allah. Maka dengan segala keagunganmu ya Rabbana, dengan segala kekuasaanmu ya Allah, kami memujimu ya Allah. Kami memuji Engkau ya Allah, Engkau yang maha rahman, Engkau yang maha rahim, Engkau yang maha kaya ya Allah. Ya Ghani ya Mugni ya Allah. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Engkau yang maha kuat ya Allah. Kami ini lemah ya Allah. Hamba ini lemah ya Allah. Hamba tiada daya upaya ya Allah. Bahkan untuk menggerakkan mata hamba ya Allah. Bahkan untuk sekedar mengedipkan mata hamba ya Allah. Hamba ini lemah ya Allah. Kecuali Engkau beri kekuatan kepada kami ya Allah. Bahkan untuk menggerakkan lisan kami ya Allah, untuk berkata-kata yang baik ya Allah, hamba ini lemah ya Allah, kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni hamba ya Allah. Jika dalam kehidupan hamba ya Allah, kami selalu menyandarkan sesuatu pada apa yang kami ikhtiari ya Allah. Kami melupakan Engkau ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa-dosa yang kami perbuat setiap harinya ya Allah. Dosa maksiat ya Allah. Dosa yang senantiasa kami lakukan berulang-ulang ya Allah. Padahal Engkau sudah senantiasa mengingatkan kami ya Allah berkali-kali ya Allah.
Maka ya Allah, tiada ampunan yang lebih baik dari pertolongan dan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi hari ini ya Allah, kami menegakkan tangan kepadamu ya Allah, memohon rahmat dan karunia-Mu ya Allah, di kehidupan kami ini ya Allah, mohon Engkau lunaskan hutang-hutang kami ya Allah, amanah-amanah kami ya Allah, mohon perbaiki kehidupan kami ya Allah, perbaiki kehidupan dunia kami, dan perbaikilah kehidupan akhirat kami ya Allah. Mohon Engkau matikan kami dalam husnul khotimah ya Allah. Mohon Engkau hindarkan kami dari sakaratul maut ya Allah yang menyakitkan ya Allah. Mudahkan kami dalam kematian kami ya Allah. Dan mudahkan ya Allah jalan kematian kami ya Allah. Tempat kematian kami ya Allah. Di tempat-tempat yang Engkau ridhoi ya Allah. Jalan-jalan kematian kami ya Allah. Di jalan-jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini ya Allah, hari Jumat berkah ya Allah, hari di mana ya Allah Engkau tinggikan ya Allah, hari yang Engkau muliakan. Ya Allah, muliakanlah kami ya Allah, hamba-hambamu ya Rabbana, yang senantiasa bersujud ruku kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah, mengagungkan asmamu. Ya Allah, kami persyiar baitullah-Mu ya Allah, kami yang berusaha senantiasa istiqomah ya Rabbana, untuk tetap mensyiarkan rumah-Mu ya Allah, bagaimanapun keadaannya ya Allah, ditolak ya Allah, dicibir ya Allah, di apapun ya Allah, hal-hal yang mengecewakan kami ya Allah, mohon ya Allah Engkau angkat kekecewaan kami itu ya Allah, dan berikan rasa kebahagiaan yang ada di hati kami ya Allah. Jadikan kami ikhlas dalam memperjalankan siar ini ya Allah. Jadikan kami ridho ya Allah dalam memperjalankan ya Allah ikhtiar ini ya Allah. Agar ya Allah kebahagiaan kami ya Allah tidak hanya semata kebahagiaan dunia ya Allah. Tidak hanya sebatas kebahagiaan closing ya Allah. Tidak hanya sebatas kebahagiaan mendapatkan rezeki berupa uang ya Allah, berupa jamaah ya Allah. Tapi kebahagiaan yang hakiki ya Allah, kebahagiaan hakiki yang akan Engkau hadirkan ya Allah. Lebih dari apapun, yaitu ridho-Mu ya Allah, yaitu surga-Mu ya Allah, yaitu berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, orang tua kami ya Allah yang sudah Engkau ambil ya Allah, mohon Engkau tempatkan di tempat terbaik ya Allah. Mohon ampuni dosa-dosanya ya Allah, mohon lapangkan kuburnya. Orang tua kami yang masih ada ya Allah, mohon Engkau beri kemuliaan tempatnya ya Allah di dunia ini ya Allah. Mohon Engkau angkat derajatnya ya Allah. Mohon Engkau jadikan kami-kami ini ya Allah sebagai anaknya. Bagaimana bisa berbakti kepada mereka dan membahagiakan mereka ya Allah, bukan hanya di dunia tapi di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami yang sedang berjuang untuk bisa ke rumah-Mu ya Allah di 27 September 2025 ini ya Allah. Mohon Engkau mudahkan ya Allah jalannya ya Allah. Mohon Engkau berikan ya Allah solusi terbaik ya Allah untuk biayanya ya Allah. Dan mohon Engkau perjalankan mereka ya Allah dengan keadaan terbaik sebaik-baiknya ya Allah. Setiap tahunnya ya Allah dalam keadaan terbaik. Allahumma rzuqna ziyaratan baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram bihadal bihasanil am, dengan segala kebaikannya ya Allah, bihasanil hal. Ya Allah, begitu banyak doa-doa yang kami panjatkan ya Allah, dengan segala karunia-Mu ya Allah, dengan segala kasih sayang-Mu ya Rabbana. Engkau mudah ya Allah menjadikannya kun fayakun ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin.
Amin, amin. Nas'aluka ijabah. Amin, Amin. alhamdulillah. Terima kasih banyak Umi, Jumat berkah. Mudah-mudahan kita Amin. Ya Rabbal diijabah alamin. sama Allah dan doa Umi yang tadi disampaikan juga kembali lagi ke Umi ya. Amin, insya Amin Allah ya Rabbal semuanya alamin. mendapatkan kemudahan dan kelancaran. Oke, terima kasih Amin. Umi, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ya. Juga apa tap-tap layarnya juga. Terima kasih. Insya Allah semua yang apa diberikan kepada kita semua mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Pamit Ambu, sampai jumpa di Ya, hari Senin. pamit. Selamat beraktivitas. Ya, Sampai berjumpa di Assalamualaikum Senin. Dah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.